Yang menarik di pilkada itu, misalnya camat nih, diduga melakukan pelanggaran ini, panggil, kabur. Ada bukti, laporlah ke KSN dulu. Tidak ditindaklanjuti oleh PPK-nya misalnya. Karena yang bersangkutan juga tidak ditemui, tidak bisa kemudian untuk memverifikasi aduan dan alat bukti yang ada. Kabur. 6 bulan, selesai nih pilkada. Yang dia dukung ini menang. Tiba-tiba camat itu setahun kemudian jadi kepala dinas itu. Itu kejadian juga itu pilkada. Kalau mau efektif efisien, jangan pilih pemilu. Efektif efisien itu tidak ada pemilu. Kalau sudah ada pemilu, pasti keluar uang. Kenapa keluar uang? Karena itu garansinya lebih besar untuk tidak terjadinya kudeta. Kudeta itu hancur suatu negara itu. Jadi untuk menyelamatkan perpindahan kekuasaan. Sebenarnya kan pergantian, perpindahan itu dalam pemilu. Yang secara tidak dilakukan dengan jalur kekerasan, ya pemilihan umum. Dan itu pasti mahal sebutannya. Ada cost-nya. Sahabat media Indonesia, gelaran Pilkada 2024 telah rampung akhir tahun lalu. Dan saat ini, rangkaian prosesnya sedang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi lewat sengketa hasil Pilkada 2024. Saat ini, saya dan tim Media Indonesia memiliki kesempatan untuk mewawancarai langsung dengan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Mas Bagja, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama, Mas. Sebelum masuk ke rangkaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, kita mau mundur ke belakang nih, Mas, mengenai evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024. Apa yang Bawaslu lihat perjalanan Pilkada kemarin ini? Apa aja hambatannya mungkin bisa dijelaskan kami, Mas? Permasalahan utama di Pilkada 2024 karena pilkadanya seluruh wilayah kecuali Pemprov Daerah Istimewa Jogja, kemudian kabupaten kota di Jakarta, daerah khusus Jakarta, maka kita tidak punya pengalaman dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pilkada seluruh Indonesia. Karena biasanya kan 200 daerah, 270 daerah, 107 daerah, 170 daerah. Nah, itu yang dilakukan dulu sebelumnya. Ada namanya pilkada bergelombang itu. Nah, kemudian sekarang kita disatukan dalam satu hari dan dalam 1 tahun yang sama. Nah, masalah lagi nih, 1 tahun yang sama dengan pemilu tahun 2024. Baik Pileg maupun Pilpres ya, di 14 Februari, kemudian Pilkada di 27 November. Jaraknya, kalau kita lihat itu jaraknya antara 9 bulan, 9,5 bulan lah. Sekitar beberapa ratus hari. Jadi, dari tahapan perencanaan sampai dengan pemungutan suara, itu antara Pilkada dan Pemilu ada arsirannya. Ketika kita mulai tahapan perencanaan, disitulah kemudian rekapitulasi di tingkat provinsi dan nasional dimulai. Nah, itu yang jadi persoalan karena arsiran. Kemudian pada saat rekapitulasi, kemudian persiapan sengketa di MK, tahapan pilkada sudah mulai, misalnya dengan rekrutmen PPK dan juga Panwascam. Nah, kemudian berjalan. Setelah itu persiapan pencalonan. Baru saja selesai sengketa di MK baru selesai nih. Kemudian masuk sengketa Pileg dan kawan-kawan, sudah mulai tahapan pencalonan perseorangan. Dapat terbayang kan? Kalau bahasa Jawa pontal-pontal lah untuk kemudian mengikuti atau menyelenggarakan pilkada. Walaupun kemudian toh berhasil juga toh, iya berhasil, tapi dengan catatannya banyak gitu loh, dengan catatannya banyak. Juga ada permasalahan pengaturan yang berbeda. Harus ingat undang-undang pemilu dan pilkada berbeda. Rezimnya berbeda, undang-undangnya berbeda. Nanti sengketanya pun, walaupun sengketa hasil itu di MK, treatmentnya pun agak berbeda. Ada namanya threshold untuk mengajukan MK 2% dari jumlah kemenangan misalnya, persentase kemenangan. Perbedaan 2% atau 1,5%, tergantung dari jumlah penduduk nanti. Inilah yang kemudian menjadikan permasalahan pemahaman peraturan perundang-undangan di teman-teman Panwas ataupun penyelenggara ad hoc, PPK misalnya, PPK ke bawah. Mereka
ada yang sudah pengalaman pemilu, loh, ini disamakan pemilu nggak bisa. Misalnya Panwasjam, tidak boleh sama dengan pemilu. Ada ketentuan pidananya berbeda, ketentuan pelanggaran administrasi juga ada satu dua hal berbeda. Nah, kemudian keempat, adanya pembubaran, kalau di kami dalam pengawasan netralitas ASN lebih khususnya, adanya pembubaran KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang sudah tidak bisa melakukan proses penanganan, rekomendasi Bawaslu, sekarang diserahkan ke BKN. Ada proses antara KASN dan BKN. Ini yang jadi persoalan, padahal masalah pencalonan, ada dugaan keterlibatan ASN dalam masalah pencalonan kepala daerah, itu juga ditemukan ada. Nah, inilah yang kemudian jadi persoalan. Kemudian ada putusan MK mengenai pengawasan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh aparatur TNI dan kepolisian. Di pilkada seperti apa? Seharusnya kan hampir sama, berlaku mutatis mutandis seharusnya dengan rezim pemilu dan pilkada yang disamakan seperti itu. Namun itu juga jadi persoalan, tidak ada aturannya. Apakah tidak ada keterlibatan TNI dan Polri? Nah, itu juga nanti kita bisa lihat. Kemudian yang paling penting menurut saya dari segi sosial politiknya. Jadi teman-teman yang baru di partai politik yang baru saja menjadi pemenang ataupun masuk parameter threshold atau apa, kemudian itu dipaksa untuk melakukan pencalonan, ya, bekerja sama dalam waktu 1 bulan, 1 bulan atau 2 bulan, padahal dia lagi menyusun ke bawahnya DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dia harus mengajukan calon. Oleh sebab itu banyak calon-calon yang mohon maaf bukan dari kader partai sendiri, yang penting punya akomodasi untuk menjadi kepala daerah. Jadi belum ada koalisi politik di tingkat daerahnya belum muncul. Mas, tadi balik lagi ke penyelenggaraan pilkada. Kalau dari sisi Bawaslu, apa sih Mas yang hasil temuan terbanyaknya? Tadi sudah disinggung soal netralitas ASN atau aparat kepolisian, TNI, keterlibatan, dugaan-dugaan itu ada. Sebenarnya memang seberapa membahayakannya gitu kemarin keterlibatan itu, seberapa jelasnya gitu? Saya sudah ngobrol dengan Mas Aka seringkali itu. Yang paling khawatir kekhawatiran Bawaslu adalah ketika keterlibatan ASN dalam pilkada. Pasti angka keterlibatan ASN itu lebih besar daripada pemilu. Betul. Angka beberapa pemilu sebelumnya dengan pilkada. Loh, pilkada yang hanya misalnya 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN-nya 1000. Betul. Pemilu yang seluruh wilayah Indonesia, pelanggaran netralitas ASN 680-an. Loh, kok kenapa bisa seperti itu? Oh, karena kedekatan antar kepala daerah dengan ASN-nya sangat kuat. Nah, itulah. Dan itu akan mencederai. Karena akan nanti memper ya, kita sebut anak zaman dahulu lah, generasi milenial, memper ke pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa? Karena melibatkan aparatur sipil negara. Gimana dilibatkannya? Pasti nanti dengan melibatkan ASN yang punya kendali wilayah. Apa yang ASN yang punya kendali wilayah? Camat, lurah, kepala desa. Yang repotnya adalah ketika semua menggunakan ASN, berantem itu ASN-nya. Pak Bupatinya pakai ASN yang dinas apa, yang wakil bupati maju juga kan. Nah, sekdanya maju lagi, itu lebih repot lagi. Nah, itu yang terjadi mungkin saja di beberapa daerah tertentu. Dengan itulah yang kami khawatir, itu dilibatkan, tentu banyak potensi menang di situ jadinya. Penindakannya sejauh apa, Mas? Bawaslu saya tahu ada keterbatasan lah, nggak bisa sampai memberikan sanksi kepada ASN yang nggak bisa. Iya. Dari hasil monitor, apakah memang ada sanksi dari pemerintah terhadap ASN itu? Ada, dari BKN ada. Dari Menpan RB disampaikan kepada PPK, Penjabat Pindah Kepegawaian ada. Kalau misalnya tidak dilaksanakan rekomendasi oleh Menpan RB atau BKN sekarang,
BKN, maka BKN akan menutup data kepegawaian sehingga kemudian gajinya tidak dapat seharusnya. Dihentikan gajinya, dipospon terlebih dahulu gajinya. Karena data kepegawaian ditutup oleh BKN. Dulu kesepakatan kami demikian pada saat pemilu. Mas, beralih ke penyelenggaraan pilkadanya saat hari H, itu kan pada akhirnya ada temuan-temuan Bawaslu yang memutuskan ini penyelenggaranya dilakukan PSU, pemungutan suara ulang, lanjutan atau penghitungan ulang segala macam. Ini dari hasil rekomendasi Bawaslu kan tidak semuanya dijalankan oleh KPU daerah. Saya catat ada 26 ya dari 180-an. Itu seperti apa Mas akhirnya Bawaslu menanggapi itu? Sudah kerja tapi nggak dijalanin ibaratnya. Karena memang konstruksi undang-undang mungkin demikian, ataupun pemahaman teman-teman KPU pun demikian. Padahal seharusnya kan bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Banyak sekali juga ditindaklanjuti kan, dari secara mayoritas ditindaklanjuti, secara mayoritas ditindaklanjuti. Yang tidak, kemudian ada perbedaan perspektif antara kami dengan aparatur kami di bawah dengan aparatur KPU di tingkat bawah juga. Oke. Itu salah satu yang menjadi rame lah. Misalnya menurut kami, saya marahin juga nih beberapa di daerah Jakarta nih. Satu daerah Jakarta itu, yang seharusnya PSU. Oke. Itu seharusnya PSU menurut saya, tapi menurut teman-teman pengawas di daerah tidak. Kenapa? Karena ada KPPS mencoblos. KPPS atau Linmasnya atau apanya ya? Di Jakarta Timur tidak salah. Makassar ya. Itu mencoblos. Dan apakah bisa dipastikan surat suara yang masuk ke dalam itu adalah bukan yang dicoblos? Katanya belum sempat dimasukkan. Pertanyaannya, tahu dari mana? Yang sampaikan juga ke teman-teman, nggak bisa begini treatmentnya ya. Kalau sudah seperti ini ya PSU seharusnya. Dan kemudian pidananya harus jalan juga. Itu memang murni pemahaman atau memang ada perbedaan regulasi juga sih Mas akhirnya? Perbedaan regulasi tidak itu. Cuman penafsirannya mungkin berbeda. Tapi kan selain dari internal Bawaslu dari tingkat pusat ke daerah, contoh yang kayak tadi, juga ada perbedaan tafsir mungkin ketika mengusut suatu dugaan tindak pidana pilkada gitu antara aparatur dari Bawaslu dan kepolisian, kejaksaan di sentra Gakumdu itu Mas. Jadi kita juga sering dengar hal-hal seperti itu. Ini selama ini gimana Mas mengatasinya perbedaan-perbedaan tersebut? Selama ini ada yang voting kadang-kadang, ada yang tidak bisa masuk ketika satu tidak setuju maka tidak akan naik. Itu yang terjadi. Dan kemudian ya ada pelurusan dari supervisi dari RI ataupun dari provinsi kepada kabupaten kota yang bersangkutan. Ataupun ketika provinsi bermasalah dalam penafsirannya, kami lakukan supervisi ke teman-teman itu. Nah, karena waktunya cepat, karena pidana pilkada ini lebih cepat daripada pemilu, maka ya ada beberapa hal akhirnya kasusnya tidak jalan. Ya tidak terbukti juga, alat bukti juga susah untuk didapat pada saat itu. Itu yang terjadi. Padahal kita sudah untuk kemudian meredusir perbedaan penafsiran, kami melakukan rapat, koordinasi, itu yang lumayan sering dengan teman-teman polisi dan jaksa. Mungkin ada input dari Bawaslu Mas, agar kedepannya hal-hal seperti itu tidak terjadi untuk penyelenggaraan pemilu atau pilkada berikutnya, apa yang dibutuhkan gitu? Pertama, yang dibutuhkan, ini pengulangan lagi. Regulasi kan? Pemisahan antara pemilu dan pilkada. Tahapannya. Harus ada jeda. Untuk apa? Untuk evaluasi. Ini kita nih evaluasi pemilu belum ada yang full ini. Untuk pemilu ya? Itu pemilu, karena kan begitu pemilu, langsung begitu juga masuk tahapan pilkada. Seharusnya ada jarak. Idealnya berapa tahun sih Mas? 2 tahun cukup? 2 tahun. 2 tahun. Idealnya 2 tahun. Karena pilkadanya serentak. Kecuali pilkada bergelombang ya. Bergelombang kayak kemarin 4 itu ya mungkin tidak terlalu masalah karena 107 daerah masih bisa pengendaliannya masih kuat. Kemudian arsiran itu salah satunya. Kemudian kedua, karena seperti itu ada regulasinya pun berbeda antara pemilu dan pilkada. Itu
itu dimulai dari regulasi yang berbeda, pemahaman akhirnya berbeda antara pilkada dan pemilu. Bagi Bawaslu, mungkin tidak masalah bagi Bawaslu RI. Begitu ngomong pengawas TPS, dia ingatnya aturan pemilu, bukan aturan pilkada. Kemudian, karena tidak ada waktu jeda, isu bansos di pemilu tahun 2004, pemilu ya. Sebenarnya kan apakah terulang lagi di pilkada dengan varian yang berbeda atau bagaimana? Kita belum merumuskan itu, merumuskan putusan MK tentang isu bansos tersebut. Tapi ya sudah mulai di pilkadanya. Oke. Artinya memang ada kebutuhan dari penyelenggara Bawaslu agar perbedaan peraturan yang selama ini terjadi antara pilkada dan pemilu itu memang harus disamakan gitu, Mas? Ya, harus disamakan, mungkin ya ada beberapa perbedaan, tapi bisa ketentuan pidananya. Yang secara substansial maksudnya sama? Iya, sama misalnya. Ketentuan pidananya bersama antara misalnya pelanggaran penyelenggara pemilu yang melakukan pemindahan data dan kawan-kawan, itu kan harusnya sama antara hukuman baik unsur dalam tindak pidananya, unsur baik formil material atau subjektif, itu harus sama dengan yang di pemilu. Nah itu yang kemudian ini ada diatur, ini yang tidak diatur di ketentuan pidananya. Pelanggaran administrasi, misalnya di pilkada, kami nggak bisa sidang, Mas. Betul. Nggak ada adjudikasi di pilkada, pelanggaran administrasi nggak ada. Yang rekomendasi, begitu rekomendasi, KPU punya waktu 7 hari untuk menilai rekomendasi Bawaslu. Bentuk penilaian itu bisa lanjut atau tidak lanjut. Nah itu kita tidak punya marwah besar di pilkada bagi Bawaslu. Karena KPU bisa menilai kami, waktunya 7 hari. Itu yang kadang-kadang dipakai oleh teman-teman KPU. Oke. Beralih ke yang sekarang lagi berlangsung nih Mas di MK. Yeah. Gimana Mas, Bawaslu sejauh ini menyikapi semua gugatan-gugatan yang masuk dari daerah-daerah ini? Kami itu menyiapkan pemberian keterangan sebagai pihak pada saat di Bawaslu, pada saat di MK itu jauh sebelum ini. Jadi begitu selesai pemungutan suara, kami siapkan teman-teman untuk menyiapkan laporan hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, sengketa yang kemudian berpotensi untuk diajukan di MK. Pelatihan sudah mulai, bahkan sebelum pemungutan suara sudah dimulai. Nah itu yang kami lakukan untuk persiapan di MK ya. Jadi kalau ada pelanggaran, kalau ada laporan pelanggaran disebutkan pelanggaran apa aja, kenapa dia tidak ditindaklanjuti, kenapa dia ditindaklanjuti. Kasus-kasus itu yang kemudian menarik menurut saya untuk kita bahas. Kasus-kasus di tingkat daerah tersebut. Yang salah satu perkara di MK itu kan juga yang terkait di Banjarbaru ini Mas. Akhirnya ada satu calon yang tidak menggunakan mekanisme kotak kosong. Dan ini kan jadi polemik di mana-mana meskipun kasusnya di Kalimantan, tapi isunya menasional lah. Bagaimana akhirnya, kenapa praktik itu bisa terjadi lah Mas? Dari Bawaslu apa sih yang sebenarnya terjadi? Nanti Afif pasti bilang nih, KPU pasti bilang, itu kan rekomendasi Bawaslu katanya. Loh, rekomendasi itu misalnya karena dia calon ini tidak memenuhi syarat, gitu, menurut kami, kemudian KPU menindaklanjutinya dalam rekomendasi itu, yes, di KPU, ketika tidak memenuhi syarat, loh, kok tiba-tiba masih ada namanya di surat suara. Sebenarnya itu kan persoalannya kan, karena surat suaranya masih ada, padahal dia calon tunggal. Kenapa tidak mekanisme tunggal? Alasan KPU kan, kalau tidak salah ya, logistiknya tidak bisa dibuat. Loh, kalau logistik tidak bisa dibuat, kan sudah sosialisasi dong kepada masyarakat. Pertanyaan nanti di MK, pertanyaannya bukan di kami. Apakah sudah sosialisasinya? Mekanisme, kenapa pengambilan mekanisme itu seperti itu? Kenapa tidak calon tunggal? Calon tunggal kan calon A berhadapan dengan kolom kosong, kolomnya kotaknya hilang. Nah, itu yang kemungkinan tidak dilakukan oleh teman-teman KPU. Soal pelanggaran-pelanggaran tadi juga yang masif juga soal politik uang nih.
itu Politik bansos. bansos dan uang, apapun lah modelnya, mau uang, mau barang gitu, materi. Iya. Ini penindakannya sebenarnya sudah maksimal belum sih? Yang nanganin kan akhirnya di Santra Gakumdu tadi. Iya, maksimal. Jarang ada yang maksimal. Biasanya optimal. Optimal. Pertanyaan, sudah optimal atau belum? Belum juga. Ada yang belum optimal. Pertama, kalau akan membuat rusuh itu jadi persoalan. Oke. Kemudian masyarakat tidak melaporkan. Kita punya alat buktinya, ketemu ini, tapi masyarakat tidak ada yang bersaksi. Itu kejadian juga. Kalaupun bersaksi, banyak lupanya, timbang ingatnya. Kapan, di mana, siapa yang memberikan, aduh lupa. Banyak amnesia lah ketika diperiksa kan. Nggak tahu ketika diperiksa mungkin harus dikasih obat ya, supaya amnesianya tidak muncul. Tapi banyak yang amnesia juga ketika diperiksa. Ataupun penyelenggaranya takut. Yang di depan kan kami penyelenggara. Kami harus berhadapan dengan tim kampanye yang ini ya kita nggak mungkin juga dipercaya buat apa kan. Terus kita meriksa ini, mereka lari. Dan kita tidak ada perbedaan, kita ada perbedaan dengan pemilu. Pemilu ada in absentia, kita nggak ada. Oh, iya. Di pilkada nggak ada. Begitu mereka kabur, ya kasusnya daluarsa. Kejadian juga. Dan bisa aja kemudian yang menarik di pilkada itu, misalnya camat nih, diduga melakukan pelanggaran ini, panggil, kabur. Ada bukti, laporlah ke KSN dulu. Lapor KSN, tidak ditindaklanjuti oleh PPK-nya misalnya. Karena yang bersangkutan juga tidak ditemui, tidak bisa kemudian untuk memverifikasi aduan dan alat bukti yang ada. Kabur. 6 bulan, selesai nih pilkada. Yang dia dukung ini menang. Tiba-tiba camat itu, setahun kemudian jadi kepala dinas. Itu kejadian juga itu, pilkada. Karena di pilkada tidak ada instansi ya. Jadi begitu tidak kita periksa, lapor, udah kabur. Nah ini, kok mereka tahu? Ya tahu, ada undang-undang. Mereka tahu tips and triknya akhirnya untuk mengadali lah. Untuk supaya tidak aturan ini tidak bisa dilakukan. Itulah kelemahan. Makanya kemarin pada saat RDP itu sudah ada diobrolkan kemarin mantan ketua Komisi 2 misalnya Bang Doli menyampaikan demikian. Ke depan PR kita adalah perbaikan sistem pemilu melalui apa? Undang-undang pemilu. Apakah pakai yang sekarang kodifikasi sering ini kalau omnibus kan tidak pakai kodifikasi katanya. Nah, itu seperti apa? Apakah hanya pemilunya tok, partai politiknya diubah apa tidak? Kan undang-undang parpol, dulu pakainya undang-undang paket politik kan, kita masih ingat, dulu masih ingat undang pemilu, penyelenggara pemilu dan juga partai politik. Sekarang bisa disatukan lagi apa tidak? Atau kemudian dipisahkan supaya mempermudah? Tergantung pembuat undang-undang, tergantung DPR. Harus dalam. Akan ada pertarungan politik, jelas pertarungan politik, karena undang-undang menentukan ini. Undang-undang ini sangat menentukan siapa yang bisa melakukan A, B, dan J dalam penyelenggaraan pemilu. Barang siapa yang menang di pemilu, maka dia yang berkuasa, kan gitu. Kemudian rame misalnya tentang efektif efisien. Pertanyaan utama, kalau mau efektif efisien, jangan pilih demokrasi dalam penyelenggaraan, jangan pilih pemilu. Efektif efisien itu tidak ada pemilu. Kalau sudah ada pemilu, pasti keluar uang. Dan kenapa keluar uang? Karena itu teksnya garansinya lebih besar untuk tidak terjadinya kudeta. Kudeta itu hancur suatu negara itu. Syria sekarang, ya Syria bisa tidak ada demokrasi kan, tidak bermasalah demokrasi dalam penyelenggaraan pemilunya. Akhirnya dia terjadi kerusuhan atau kudeta dan kawan-kawan di negara itu. Kapan bangkitnya? 20 tahun lagi, paling-paling 10 tahun lagi. Transisinya panjang. Jadi untuk menyelamatkan perpindahan kekuasaan, sebenarnya kan pergantian, perpindahan itu dalam pemilu.
yang secara tidak dilakukan dengan jalur kekerasan, ya pemilihan umum. Dan itu pasti mahal sebutannya. Ada cost-nya. Mohon maaf, yang kita kritik, yang mahal itu apanya? Yang mahal penyelenggaraannya. Iya, dia mahal lah. Tapi yang paling mahal apa? Politik uangnya. Yang ditangkap-tangkap ini kan politik uang. Misalnya, ada nggak politik uang 500.000 per orang? Ada. Kepala desa, memangnya kepala desa baik-baik saja, tidak baik-baik saja juga. Pilkades kita juga agak bermasalah. Coba dirunut apa sih ke depan gitu. Oke. Mana yang bisa kemudian membuat pilkada penyelenggaraannya lebih efisien ya. Lebih efisien, apakah melalui electronic voting, apakah melalui campaign seperti apa, kemudian penyelenggaranya seperti apa, kompetensinya itu sekarang sudah mulai dirumuskan, sekarang sudah ada di undang-undang. Tapi bagaimana si penyelenggara itu bisa ajak dalam melakukan penafsiran undang-undang jika undang-undangnya berbeda antara pemilu dan pilkada, ataupun penafsiran di aparat penegak hukum juga berbeda. Jadi kan perbaikannya harus banyak. Siap. Dan saya kira Pak Presiden ke depan harus menimbang gitu. Kebaikan, DPRD mungkin saja baik di DPRD karena kita pernah melakukan itu. Lebih terkontrol mungkin, lebih ini. Ada juga yang tidak melalui DPRD atau pilkada langsung. Yang kita takutkan kan ini untuk efisiensi DPRD, kemudian penyelenggaranya dibuat ad hoc misalnya, kabupaten kota dan provinsinya kan ini kan sebenarnya ke situ isunya nanti ke depan gitu. Kalau sudah di DPRD, ngapain ada KPU provinsi dan Bawaslu provinsi permanen? Dan saya kira ke depan ya bisa digunakan teman-teman KPU dan Bawaslu membantu partai politik melakukan namanya sosialisasi tentang politik. Politik itu bukan hanya ansih pemilu, tapi juga kenapa memilih partai, kenapa memilih presiden, kenapa memilih kepala daerah. Penting. Kenapa tanpa politik uang? Kenapa A dan B dan C? Sampai sekarang kan kita belum pernah berpikir untuk itu. Padahal kita punya konsolidasi demokrasi yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Satu lagi Mas Bagja, ini Mas Bagja dan rekan-rekan anggota Bawaslu RI kan masa jabatannya berakhir sampai 2027 ya Mas ya? 11 atau 12 April 2027. Nah itu saya hafal. Ingat saya. Apa Mas Jadi yang belum berakhir. Apa yang mau dilakukan sementara pemilu, pilkada sudah kelar ini? Evaluasi belum Mas. Evaluasi? Evaluasi belum. Kemudian evaluasi kan melihat masalah, merumuskan solusi terhadap masalah tersebut. Apakah sebulan cukup? Enggak, sebulan enggak cukup. Karena ini besar, organisasi besar seluruh Indonesia kan. Kemudian penguatan kapasitas. Jadi kami itu melarang, kalau nggak salah saya melarang ya, teman-teman Setariat itu untuk melakukan diklat-tim pada saat tahapan. Sekarang lah, pada saat inilah kemudian teman-teman Setariat itu melakukan peningkatan kapasitas. Komisioner juga perlu meningkatkan kapasitas kok. Jangan sampai komisionernya tidak baca undang-undang lagi, tidak baca buku lagi kan gitu. Ada waktu mereka, karena begitu masuk tahapan kerja mereka kan berkejaran dengan waktu kan. Tapi di luar tahapan, nyantai ini enggak nyantai juga. Jadi jangan dilupakan dalam siklus pemilu itu ada namanya pre-election, election day, dan post-election. Kita melupakan, tidak pas post-election nggak ada kerjaan dong Bawaslu. Enggak dong. Kami harus merevisi pemikiran teman-teman yang bermasalah pada saat memberikan keterangan di MK misalnya. Kamu harus punya waktu itu. Gitu. Jangan kemudian lost, tidak ada waktu itu. Kemudian juga pendataan
data pemilih yang berkelanjutan. Itu satunya yang paling penting. Kedua, peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik dan pemilu. Jadi jangan hanya di tahapan tok kita diberikan kesempatan untuk sosialisasi. Atau peningkatan kapasitas teman-teman guru PPKN misalnya. Saya sampaikan kepada teman-teman di kabupaten kota. After ini, coba hubungi teman-teman Pemkot, Pemkab, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan Persatuan Guru, untuk membicarakan kepada anak didik bagaimana peningkatan pemahaman teman-teman guru, bagaimana proses election terjadi, bagaimana proses pemilu itu terjadi. Jadi jangan sampai masyarakat beranggapan pemilu itu hanya 1 hari. Persiapannya itu perlu 2 tahun. Gitu, Mas. Siap. Ini yang jelas setelah ini kelar di MK, yang jelas Bawaslu evaluasi dan KPU juga nggak diem-diem aja. Nggak diem-diem aja. Makanya. Kami akan cek juga teman-teman. Jangan-jangan, tapi ya mohon maaf juga karena anggaran dipotong 50%. Ya kita memperkenalkan seperti COVID zaman dulu juga. Ada WFH, kerja. work from home, monggo aja. Kita peningkatan kapasitas melalui Zoom, ya enggak masalah. Siap. Kami mendukung penuh program pemerintah. Karena saya kan jadi kan boleh kan mendukung penuh program pemerintah, monggo. Tapi dengan kemudian pemerintah ke depan ya lebih bijaksana melihat penyelenggaraan demokrasi kita. Siap. Beban penyelenggara pemilu yang berat. Sampai sekarang nanti kita diprotes, kita minta kenaikan gaji ya. Kalau saya tanya ke teman-teman yang paling sedikit ya penyelenggara pemilu katanya nggak terlalu ini, dengan beban kerja. Dan kalau ini kan dianggap berhasil melaksanakan pemilu dan pilkada ya, banyak catatan ya harus diakui. Tapi yang namanya teman-teman harus perhatikan juga kesejahteraannya. Dan saya kira itu yang PR kami Bawaslu RI untuk kemudian meyakinkan kepada pemerintah dan DPR bahwa kita punya kerja baik sehingga kemudian harus ada apresiasi baik juga. Tapi itu tergantung pemerintah karena kita tahu juga pemerintah lagi melakukan pengetatan kan. Kami mengerti betul. Jadi nggak kemudian harus demo di depan pagar DPR, tingkatkan gaji kami. Kami juga deg-deg juga apakah dibubarkan apa tidak. Bukan RI-nya ya, tapi teman-teman di bawah itu butuh kepastian. Permanen. Menurut saya bebankan saja pendidikan politik, kemudian bebankan kepada penyelenggara pemilu tugas-tugas yang kemudian apakah pilkades sekarang ada pengawasnya? Sudah mulai tuh pemekaran seperti itu. Kita awasi juga pilkades ke depan. Wah semakin takut nih para pemain politik uang gitu. Pilkades ikutan di Bawaslu. Nah itu yang karena pilkades kan banyak juga yang diindikasikan. Walaupun di beberapa daerah yang wali kota kan lurah, sebagian banyak yang lurah juga kan. Jadi lurah kan dipilih ditunjuk oleh pemerintah bukan dipilih oleh masyarakat. Siap. Ya dengan kondisi seperti itu saya kira bisa ini. Dan masyarakat semakin terbuka, apalagi generasi muda yang generasi Gen Alpha yang akan jadi pemilih terbesar nanti 2009. Mereka jadi pemilih terbesar. Siap-siap 2009. Masih lama? Enggak. Enggak, kecuali agak ada gonjang-ganjing lah jadi lama. Tapi kita berharap Indonesia selalu, kalau gonjang-ganjing selalu dilewati dengan baik. Siap. Kebaikan Indonesia itu banyak. Makanya kita masih hidup di Indonesia dengan baik ini. Gitu. Mas Bagja, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah meluangkan waktu buat kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami semuanya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan di pemilu 2024, pilkada 2024, dan evaluasi nanti jadi catatan yang berguna untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya. Demikian, Sobat Media Indonesia, percakapan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.